Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk para peserta seminar malam ini, yaitu seminar yang diselenggarakan oleh GMBK tentang Seminar Nasional Hukum, Keormasan, dan Tata Kelola Ormas Berbadan Hukum, membedah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Para peserta seminar yang saya hormati, malam ini sengaja menggelar seminar tentang keormasan ini karena sebagai kader penggerak, sebagai kader di Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, harus selalu mencari peluang-peluang atau gagasan-gagasan yang terkait dengan keorganisasian. Sehingga kita sebagai kader harus betul-betul memahami bagaimana perilaku atau kebijakan hukum keormasan dan tata kelola keormasan di negeri ini. Sehingga kita tidak akan menyalahi atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan hukum. Sebelum acara dimulai, kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mbak Atia, silakan. Baik, kita lanjutkan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hati ya, Padamu Negeri ya. Padamu
Baiklah, itulah tugas kita semua. Kita dengan alunan lagu tadi, kita berharap kader GMBK tetap amanah dalam menjalankan tugas-tugas kerakyatan, kemasyarakatan maksudnya, sehingga kita ke depan bisa menjadikan GMBK ini menjadi organisasi yang disegani oleh masyarakat di Indonesia. Tidak lama-lama, saya serahkan saja agenda ini kepada Pak Bakri. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan lebih awal sambil menunggu pembicara atau pengantar dari Ketua Umum kita. Waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Bakri KM, Wasekjen DPP GMBK. Monggo Pak Bakri. Baik, terima kasih Pak Kus. Kedengaran suara saya Pak Kus ya? Dengar. Ya. Dengar ya, terima kasih. Kita akan masuk ke acara yang berikut, yakni Seminar Nasional Hukum Keormasan dan Tata Kelola Ormas Berbadan Hukum. Jadi temanya adalah membeda peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP GMPK, Bapak Irjen Pol Dr. Bibit Samatrianto MM, bersama seluruh jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, Ketua dan anggota Dewan Pengawas DPP GMPK yang saya hormati, Bapak Santun Mas Pari Siregar, SHMH, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tentunya hari ini beliau sebagai keynote speaker dalam acara seminar nasional. Yang saya hormati para ketua dan pengurus DPW, DPD, GMPK seluruh Indonesia, serta para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Berhubung Pak Ketua Umum sampai dengan hari ini belum ada, maka kita akan berikan waktu kepada beliau setelah. Sudah Pak, Mas Basri, kalau di situ ada BSR, saya kira sudah ada. Oh sudah ada? Itu. Pak Ketum sudah ada Pak Kus ya? Itu ada Pak BSR barangkali. Halo Pak Ketum. Oh iya. Pak Bibit. Pak Ketum. Untuk selanjutnya kita masuk dalam agenda pengantar seminar yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Bibit Samatrianto sebagai Ketua Umum DPP GMPK. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Pak Ketum. Halo, Pak Ketum. Tolong videonya dibuka. Aku udah teriak-teriak nih. Halo? Iya, video. Tolong videonya dibuka. BSR-nya videonya dibuka dari Bapak ya. Bapak yang buka, Pak. Dibuka dari Bapak, Pak. BSR. Dari panitianya. Oh. Tolong BSR-nya dibuka. Start video. Oh. Videonya dibuka dari Bapak, Pak. Oh. Nah. Ya. Oke, terima Silakan, kasih. Pak, sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz yang sudah menyelenggarakan acara ini, di mana Pak Aziz sering mendapat pertanyaan
dari teman-teman yang akan mendaftar ke mana, akan menyampaikan laporan ke Depsos ya, kemana ke sosial, bagian sosial Ke Bangpol, Pak. di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu hari ini akan diadakan seminar tentang masalah ini. Bagaimana keharusan kita sebagai organisasi yang sudah punya diakui oleh DPP, oleh pusat, bagaimana apakah harus melapor atau mendaftar. Nah, itu akan dijelaskan oleh Pak Aziz dan dari Pak Siregar itu dari mana? Dari AHU, dari Kementerian Kumham. Selamat bekerja dan selamat, tolong semoga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 2013 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Sudah jelas kalau memang tidak harus mendaftar, tapi hanya melaporkan saja bahwa dia sudah ada di situ. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, itulah sedikit pengantar dari Ketua Umum DPP GMPK Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Bibit Samatrianto. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi inti, yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Santun Mas Pari Siregar SH.MH selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelum saya melimpahkan kepada beliau, maka saya coba akan membacakan pengalaman beliau. Beliau merupakan Direktur Perdata pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Dirjen AHU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya pada Dirjen AHU, beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi sejak tahun 2020 dan sekarang menjabat sebagai Direktur Perdata. Nah, itulah pengalaman beliau sekitaran 20 tahun ya di Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk selanjutnya kita langsung saja kepada beliau. Dengan hormat kami persilakan. Baik, tes suara dulu. Bisa mendengar suara kami, Pak? Bapak Ibu? Bisa Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi dan jajaran tentunya baik di pusat maupun di wilayah. Kemudian izin kami menyebut sesuai dengan yang ada dalam tentatif acara rundown, dan apabila ada yang kami tidak menyebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Dr. Anduskus R. Yuwono yang kami hormati, kemudian fasilitator Pak Bakri, Kak Manda, dan juga para narasumber yang kami lihat di rundown, Pak Abdul Aziz dan juga Pak Ibu peserta seminar yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sesuai dengan undangan yang diberikan kepada kami, seyogianya kegiatan ini juga yang akan menjadi narasumber seharusnya Bapak Direktur Jenderal, tetapi karena satu dan lain hal, ini kita juga baru selesai rapat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang juga strategis, dan beliau masih melanjutkan. Kami ditugaskan untuk menjadi keynote speech dalam acara ini. Namun kami berharap tidak mengurangi substansi dari materi yang akan dibahas dalam seminar ini.
Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan dapat mengikuti kegiatan seminar nasional keormasan dan tata kelola ormas berbadan hukum dengan tema membedah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara secara tegas memang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negaranya. Hal ini diatur dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Makna bebas seyogianya diartikan dalam konteks bebas yang bertanggung jawab dan bukan pengertian bebas yang sebebas-bebasnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu kebebasan harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jika kita perhatikan konstitusi negara kita, maka secara tegas terdapat rambu-rambu atas penggunaan kebebasan dimaksud. Dalam pasal 28J ayat 1 dinyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ayat 2 juga berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Konstitusi pasal 28J ayat 2 inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan pengaturan agar penggunaan kebebasan, khususnya kebebasan berserikat dan berkumpul, tidak melanggar hak asasi manusia setiap warga negara, yakni dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, selanjutnya disingkat Undang-Undang Ormas. Melalui Undang-Undang Ormas ini, pemerintah berupaya untuk mensinergikan ormas dengan pemerintah dalam upaya pencapaian program pemerintah dalam kerangka besar pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, kedudukan ormas sejatinya merupakan mitra kerja pemerintah, membantu pemerintah dalam hal terdapat kekosongan atau terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah. Saya kira poin ini menjadi penting Bapak Ibu, tanpa bermaksud sekali lagi menggurui, walaupun mungkin dengan Pak Ketua Umum dan beberapa pakar di sini saya lihat merupakan senior-senior kami secara keilmuan dan secara wawasan kebangsaan, tetapi kami dalam berbagai kegiatan terdapat juga ormas-ormas tersebut yang menurut hemat kami perlu kita luruskan, baik dari sisi mulai dari proses pemesanan nama. Kami melihat misalnya gerakan masyarakat perangi korupsi ini oke, tetapi di dalam namanya sebetulnya jangan sampai ini sama persis dengan nama institusi negara atau sama dengan lembaga negara. Misalnya katakanlah ini KPK. Kemudian juga aktivitasnya juga tidak sama dengan mengambil alih tugas dan tanggung jawab instansi negara. Tetapi sebagai kontrol atau sebagai kritik terhadap pemerintah itu boleh-boleh saja.
Tetapi ketika mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab fungsi negara dalam arti instansi, saya kira kita harus melihat akta pendiriannya. Jadi dalam beberapa kasus kami juga memonitor. Contoh misalnya ketika ada perkumpulan yang mengusulkan namanya Gerakan Pendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Saya kira dari sisi nama pun ini mau makar. Pasti kita tidak setuju ketika ada perkumpulan yang menamakan Gerakan Pendukung Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Indonesia ini aman-aman saja. Jadi tidak ada suatu gerakan dalam bentuk perkumpulan yang mendukung pemerintah darurat. Atau ada organisasi atau perkumpulan yang mengusulkan nama Badan Investigasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi investigasi itu adalah fungsi kepolisian. Nah, hal-hal seperti ini mungkin dianggap memangkas atau menghalangi kebebasan berserikat. Saya kira kita harus clear dalam hal-hal yang demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sejarah pengaturan Undang-Undang Ormas pada tahun 2017, pemerintah sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Sebagaimana tertuang pada bagian penjelasan, salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pada saat itu adalah adanya kepentingan yang sangat urgen, yakni ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira ini juga menjadi penting. Penilaian atas ancaman tersebut merujuk pada artikel 4 International Covenant on Civil and Political Rights ICCRC dan dikuatkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam rangka melindungi hak asasi manusia dengan alasan khusus situasi dalam keadaan darurat tersebut. Ancaman terhadap kedaulatan negara antara lain ditimbulkan oleh kegiatan ormas tertentu yang melakukan tindakan permusuhan misalnya, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggaraan negara. Saya kira mudah-mudahan hal ini bisa kita hindari secara bersama. Perbedaan pendapat boleh, kritik terhadap pemerintah boleh, tetapi kalau misalnya tidak sependapat pun bukan berarti itu adalah musuh. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Dalam Perpu yang sudah menjadi undang-undang ini terdapat pengaturan tentang azas contrarius actus yang memberikan kewenangan kepada pemerintah, salah satunya Menteri Hukum dan HAM, untuk mengambil tindakan penjatuhan sanksi berupa pencabutan status badan hukum kepada ormas yang melanggar Undang-Undang Ormas tanpa melalui proses pengujian di lembaga peradilan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penjatuhan sanksi tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan secara spontan dan serampangan. Prinsip presumption of innocence harus tetap kita kedepankan. Bukti-bukti akurat dan alasan hukum yang rasional harus kita kedepankan. Sehingga keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam Undang-Undang Ormas terdapat 2 jenis ormas, yakni ormas berbadan hukum
bentuknya bisa dua, perkumpulan dan yayasan. Itu diadministrasikan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ada jenis yang kedua, yakni ormas tidak berbadan hukum. Untuk ormas berbadan hukum, sekali lagi memerlukan pengesahan badan hukum, statusnya sebagai badan hukum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sekaligus dengan pengesahan tersebut, dia didaftar sebagai ormas berbadan hukum. Sementara untuk ormas tidak berbadan hukum diperlukan surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kalau nanti misalnya gerakan pengurus pusat, gerakan masyarakat perangi korupsi statusnya akan berstatus sebagai ormas berbadan hukum, berarti pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kalau dia tidak perlu berbadan hukum, berarti dia memerlukan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi dua hal yang penting saya kira, mulai dari nama. Nama tidak boleh sama dengan nama negara atau lembaga internasional atau nama instansi, termasuk diantaranya logo. Kalau saya lihat logonya ini jelas tidak sama dengan logo, misalnya logo pemerintah, misalnya katakanlah logo KPK. Tetapi sekali lagi ormas itu adalah merupakan partner pemerintah. Kemudian aktivitasnya tidak boleh mengambil alih apa yang menjadi tugas negara. Misalnya tadi Badan Investigasi Negara Republik Indonesia atau Badan Pengawas, kalau misalnya ini namanya menjadi Lembaga Pemberantasan Korupsi, seolah-olah dia mengambil alih. Tetapi kalau gerakan masyarakat mungkin nanti kita lihat seperti apa solusinya. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, dan kami sekali lagi mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh gerakan masyarakat perangi korupsi ini untuk proses pembelajaran bagi masyarakat kita secara keseluruhan di Indonesia, sehingga kebebasan yang dimaksud terkandung dengan perkumpulan berbadan hukum itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Bakri. Selamat malam. Dan kalau pada saatnya nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, kami terbuka untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santun sudah memberikan pandangannya tentang peraturan pemerintah yang dimaksud. Ada beberapa poin yang saya petik, yakni perkumpulan bebas mengadakan perkumpulan, namun tentunya ada batasan-batasan yang diatur di dalam undang-undang, artinya tidak melanggar undang-undang. Kemudian ormas tentunya namanya tidak bisa sama dengan lembaga pemerintah, karena itu pasti akan bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, aktivitasnya tidak bisa mengambil alih aktivitas-aktivitas pemerintah, artinya tugas-tugas ataupun kewenangan daripada lembaga tersebut. Baik, tiga hal itu yang bisa saya dapatkan dari Pak narasumber. Kita langsung ke narasumber yang berikut, yang sudah tidak asing lagi di mata kita, Bapak Abdul Aziz, SPDI, SH, MPD, Sekretaris DPP, Sekretaris Jenderal DPP GMPK. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator, Mas Bakri, Wakil Sekretaris Jenderal dan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Saya mohon maaf sebelumnya karena sedang dalam perjalanan
pasca mendampingi klien di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga mengikuti kegiatan ini via Zoom masih dalam kendaraan. Bapak Ibu sekalian, Direktur Perdata dan Hukum dan HAM yang telah berkenan hadir memenuhi undangan dari DPP GMPK, dan saya menyimak apa yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang berkaitan dengan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Bapak Ibu sekalian, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ormas itu memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi nyata kepada negara, kepada pemerintah agar implementasi Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa ada kebebasan untuk berbicara baik maupun tulisan, kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Dalam praktek yang lebih jauh adalah dijamin soal kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi, kebebasan mendirikan lembaga, kebebasan mendirikan yayasan, kebebasan mendirikan perkumpulan, yang kesemua itu diatur oleh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini itu sudah ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam peraturan pengganti undang-undang itu menarik untuk kita cermati berkaitan dengan sebuah ormas dilarang. Nah, begitu bunyinya di dalam hukum keormasan begitu ya. Dilarang untuk menggunakan lambang, menyerupai baik itu skopnya negara dan ormas yang lain, menjalankan aktivitas seolah-olah menjelma menjadi lembaga-lembaga yang secara hukum memang diatur dan diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, manakala ada suatu ormas, kita tahu 5 tahun terakhir pemberitaan begitu luas tentang ormas yang kemudian dicabut badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bentuk implementasi, sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk supervisi terhadap ormas dan bagaimana ia menjalankan program-programnya. Nah, itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah berkaitan dengan ancaman pidana terhadap ormas yang diduga melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Ormas, yang kemudian itu kita pegang saat ini adalah peraturan pengganti undang-undang atau Perpu begitu ya. Nah, ancaman pidana ini tentu menjadi diskursus tersendiri. Para pakar hukum mendiskusikan ancaman pidananya luar biasa. Mulai sekian tahun misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Padahal pada dasarnya ormas itu menjalankan organisasinya dengan sukarela. Bahkan tidak jarang ormas itu menjalankan program-programnya melalui iuran pengurus dan anggota. Nah, dalam konteks ini tentu pemerintah bijaksana di dalam melakukan supervisi, melakukan evaluasi, dan membuat aksi eksekusi untuk mencabut
badan hukum bahkan melakukan sanksi atau memberikan sanksi pidana kepada ormas-ormas yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan pengganti undang-undang dan atau di undang-undang ormas. Catatan yang keempat, bahwa ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tidak sedikit yang terjadi gugat-menggugat, Pak Direktur. Jadi terjadi gugat-menggugat. Bahkan mungkin tidak hanya ormas, tetapi bahkan kampus-kampus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu terjadi gugat-menggugat. Kebetulan saat ini kami berada di Malang sedang melakukan advokasi kasus Kanjuruhan Malang, penuntasan Kanjuruhan Malang, dan kami menemukan berbagai kampus itu masih bersengketa. Hari ini terbit Kementerian Hukum dan HAM, beberapa waktu kemudian pihak lain yang bersengketa juga terbit Menkumhamnya, begitu ya. Nah, ini tentu menjadi persoalan, menjadi problem hukum, bagaimana Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk bahwa yang terdaftar itu mengapa harus diakui yang paling terakhir misalnya. Nah, karena ini panel ya, mohon izin Pak Direktur. Berkenan untuk mengomentari apa ukurannya kira-kira itu juga menjadi persoalan di rekan-rekan yang berjuang di organisasi kemasyarakatan. Nah, yang paling terakhir catatan saya adalah peraturan pengganti undang-undang ini tidak banyak atau masyarakat yang memahami. Maka kritik saya kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah soal bagaimana mensosialisasikan ya peraturan pengganti undang-undang, karena di dalamnya ada ancaman pidana. Tidak main-main ancaman pidananya itu. Saya membaca ngeri-ngeri sedap Pak Direktur ancamannya. Nah, makanya kemudian kami sebagai salah satu ormas, salah satu perkumpulan yang payung hukumnya berada dalam Undang-Undang Keormasan, berharap juga kehadiran Pak Direktur malam ini memberikan penjelasan utuh, memberikan garis bawah tebal bagaimana sesungguhnya ormas dijalankan, bagaimana perkumpulan berbadan hukum itu dijalankan, agar tidak terjadi namanya berbagai sengketa yang berujung kepada lapor-melapor, gugat-menggugat. Niat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi adalah melakukan hal-hal strategis, program-program strategis, sebagaimana yang diarahkan oleh Irjen Pol Bibit Samad Trianto untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, bersinergi dengan para penegak hukum, aparat penegak hukum, mulai tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Itu justru kemudian harus disibukkan dengan persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan visi dan misi perkumpulan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa catatan. Dalam forum ini kita akan berkembang dalam forum tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada petikan dari beberapa kalimat yang bisa saya ambil yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP GMPK, Bapak Abdul Aziz. Ya, ini di dalam organisasi kemasyarakatan sering terjadi sengketa, bahkan bukan ormas, partai, bahkan universitas. Nah, ini bagaimana cara untuk proses penyelesaiannya? Sedangkan yang diakui oleh Kemenkumham itu adalah legalitas terakhir atau yang mendaftar terakhir. Nah, ini pengakuan-pengakuan yang coba kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Kira-kira bagaimana mendengarkan pandangan-pandangan dari dari Pak Direktur, supaya kami sebagai lembaga organisasi masyarakat bisa tahu
bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya ambil garis bawah, yang dapat bisa saya garis bawahi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, saya buka 2 sesi nih. Sesi pertama 3 orang dan sesi kedua 2 orang. Silakan untuk teman-teman. Lumajang, Wasek. Oke, Lumajang. Oke, silakan. Oh, langsung ya. Langsung. Baik, terima kasih yang saya hormati Ketua Umum GMBK, Bapak Bibit Sama Trianto, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Direktur dari Kemenkumham, Pak Sekjen, Pak Abdul Aziz, dan seluruh rekan-rekan DPP, DPW, dan DPD Indonesia. Pertanyaan saya kepada Pak Direktur Kemenkumham, yang tadi sudah menyampaikan ada satu, yaitu bahwa Ormas tidak boleh mewakili atau mengambil posisi peran dari pemerintah, lembaga pemerintah. Saya minta penjelasan, petunjuk dan penjelasan berkaitan dengan peraturan pemerintah 43 2018, terus peraturan pemerintah 71 2000 dan Undang-Undang 20 tahun 2021 Tipikor. Di sana ada tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada hak mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di pasal 41 ada berkaitan dengan mencari dan memperoleh data dan informasi. Tentunya masyarakat harus mendapatkan yang secara bertanggung jawab, harus mendapatkan Halo, bisa? Terputus ya? Pak Guntur. Sepertinya Pak Guntur Ya, keluar, Pak. sempat terputus Pak ya? Betul, terputus, Pak. Sinyalnya Pak Guntur putus-putus kayaknya. Iya. Saya ulangi langsung pada inti pertanyaannya, Pak. Ya, inti pertanyaan Di PP aja. 2018 dan PP 71 juga dengan Undang-Undang 20 mengakomodir tentang peran serta masyarakat untuk mencari, memperoleh data informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal mencari dan memperoleh data informasi tentunya diperlukan interaksi, pertanyaan-pertanyaan terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang memang kita curigai terjadi korupsi. Dalam hal mencari informasi itu tentunya ada interaksi, harus bertanya dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, ini kan tadi sempat peran kita tidak boleh melakukan investasi dengan mencari dan memperoleh data. Ini mohon dijelaskan secara mendasar Pak Direktur, supaya nanti kita tidak bisa over kewenangan gitu ya, bertugas itu. Mungkin itu saja bagaimana mengaplikasikan PP 71 2000 dan undang-undang itu disinkronkan dengan tidak boleh mengambil kewenangan berkaitan dengan investigasi yang sudah yang menjadi kewenangan APH. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Guntur atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Pak Menteri,
Ada dari teman-teman pertanyaan? Halo, Mas Haidir. Mohon izin bertanya, Pak Moderator. Mohon izin bertanya, Pak Moderator. Ya, silakan. Siapa? Baik, terima kasih. Saya Huda dari akademisi ya di Surabaya. Mohon izin tanya kepada Pak Direktur terkait dengan pendaftaran dari ormas berbadan hukum. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mencoba mendampingi untuk pembentukan ormas badan hukum, termasuk dalam Bisa perumusan. Suaranya dikencangin, Pak. Baik, ya beberapa saat yang lalu saya pernah mendampingi untuk pembentukan ormas berbadan hukum ya, dalam arti termasuk di dalamnya membuat ADART, mengkonsepkan ADART. Kemudian setelah itu kita bawa ke notaris ya, untuk kemudian didaftarkan badan hukumnya kan gitu. Nah, pada saat pendaftaran itu secara format ya, perkumpulan itu seolah-olah dipersamakan dengan yayasan, sehingga di dalamnya itu ada seolah-olah harus ada 3 organ, ada pembina, pengurus, dan pengawas. Padahal kita tahu ketika badan hukum berbentuk perkumpulan itu kita seharusnya bisa lebih bebas untuk menentukan siapa-siapa organ yang ada di dalamnya, atau siapa-siapa pengurus yang ada di dalamnya. Mungkin bisa jadi ada dewan penasehat, kemudian bisa jadi ada dewan pertimbangan, ya kan, kemudian bisa jadi ada kepengurusan dan seterusnya. Itu yang terpisah seperti itu. Ada dewan kehormatan dan seterusnya. Itu terpisah, tetapi di dalam aplikasi itu seolah-olah harus dipersamakan dengan yayasan, sehingga pada waktu itu anggaran dasar yang sudah tersusun dengan baik dan tersinkron dengan anggaran rumah tangga menjadi harus diubah mengikuti format yang ada di dalam aplikasi administrasi hukum umum. Nah, ini yang keluhan-keluhan ini yang kadang sepele tapi kemudian sedikit menggoyahkan konsep yang sudah baku di dalam perumusan organisasi masyarakat khususnya dalam bentuk perkumpulan. Ini mohon penjelasan dari Pak Dirjen. Terima kasih. Oke, yang berikut. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mohon disilakan. Untuk sesi pertama itu kita berikan waktu 3 orang. Waktu kepada 3 orang. Ada? Ya, 2 dulu aja, Pak. 2 aja ya. Oke. Baik, Pak Direktur, ini pertanyaan kepada khususnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang disampaikan oleh Lumajang ini karena putus-putus, mohon maaf saya tidak bisa ini cermati, tetapi ada bagian-bagian yang saya sudah tangkap, yakni bagaimana mengaplikasikan peraturan pemerintah yang dimaksud, yang kemudian agar supaya tidak bertolak belakang dengan lembaga-lembaga yang ada di yang ada di pemerintah. Mungkin maksudnya begitu. Itu yang bisa saya tangkap, itu dia, karena jaringannya kurang bagus. Mohon silakan Pak Direktur. Baik, makasih. Pertama, untuk Pak narasumber tadi, Pak Aziz, kami sepakat bahwa ormas ini harus menjadi mitra dari pemerintah. Ya, baik dia berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Sekaligus nanti kami coba rangkum dari pertanyaan-pertanyaan ini, ada yang irisan. Tetapi pada akhirnya kita dari sisi regulasi dan dari sisi implementasi, ada fakta bahwa tidak semua ormas itu sepenuhnya menjadi mitra. Ya. Mengkritik pemerintah boleh, memberikan masukan kepada pemerintah boleh, tetapi dengan cara-cara yang tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau berbeda pendapat ya boleh juga, tetapi kalau kemudian berbeda pendapat kemudian saling melempar, saling demo, itu kan enggak membangun. Akhirnya ormas yang demikian bukan justru membangun tetapi kontraproduktif dengan semangat ormas itu sendiri. Itu sangat betul ada sengketa-sengketa ormas. Kami banyak mengalami juga dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul. Tetapi rebutan nama. Rebutan nama. Namanya hanya dibedakan oleh H atau 1 atau 2 huruf. Kita kasih enggak? Kira-kira. Kalau dikasih sama 2. Ya nama kita sebagai, kalau dia berbadan hukum berarti kan dia menjadi subjek hukum. Masa ada nama 2 subjek hukum sama persis? Kan enggak. Tapi kalau enggak dikasih, dianggap menghambat kebebasan berserikat. Itu 1. Kemudian soal legalitas terakhir. Ya, kan harus ada historinya. Kalau dia didirikan tahun 2010 misalnya, sudah pernah enggak berganti kepengurusan? Harus ada historinya sehingga yang terakhirlah misalnya ini kalau misalnya organisasi ini nanti menjadi bentuknya berbadan hukum. Kan ketuanya tidak Pak Irjen Bibit Samatrianto terus. Kan ada Munas, ada Mubes, berganti kepengurusan. Biasanya pengalaman kita ketika terjadi Munas atau Mubes, ada perbedaan pendapat, tidak terpilih ketua yang lama atau pengurus yang lama, dirikan lagi yang baru dengan nama yang sama atau hampir sama. Pemerintah, siapa yang harus dikasih? Kita nggak menilai Munas yang mana yang sah atau yang tidak sah. Jadi persoalannya tidak sesederhana yang kita pikirkan, teman-teman. Kalau posisi seperti itu, sama-sama melaksanakan Munas dua kubu, tapi mengaku sama-sama bagian dari organisasi itu. Yang mana yang harus diakui? Ya sudah, uji aja dulu di pengadilan. Pasti jawaban kita seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sengketa ormas itu betul, tetapi bahkan saya secara pribadi ya, karena kita dari to the point, mohon maaf, jangan sampai ini menjadi divide et impera di era baru. Jadi yang semula ormas-ormas itu besar-besar, begitu terjadi Munas, dia terpecah menjadi kecil-kecil. Bikin lagi ormas. Tidak terpilih lagi nanti pengurus yang baru, bikin lagi yang baru lagi. Dengan nama-nama yang menyerupai atau hampir sama. Sehingga ini kritik saya. Seharusnya kita sebagai bangsa yang besar, bagaimana kita menjadi organisasi juga organisasi yang besar. Tapi kalau setiap kongres tidak terpilih, misalnya ada yang berkeinginan untuk menjadi pengurus misalnya, ya sudah, buat lagi ormas baru, perkumpulan baru, dengan nama yang identik sama. Kemudian mengusulkan ke pemerintah untuk didaftarkan sebagai badan hukum. Kalau dikasih ada 2 nama yang sama, kalau tidak dikasih itu dianggap
menghalangi kebebasan berserikat. Nah, posisi-posisi ini sering kita alami. Jadi supaya kita pahami juga posisi pemerintah yang di satu sisi mendorong kebebasan berkumpul dan berserikat, tetapi ada norma, ya, ada tata cara yang harus kita ikuti secara bersama-sama. Kalau namanya sama persis, kira-kira kita kasih enggak? Enggak dikasih. Silakan ajukan nama dengan unsur pembeda yang berbeda. Nah, ini saya kira menjadi penting. Kemudian yang kedua, Pak, tadi Pak dari Lumajang, tidak boleh mengambil alih fungsi pemerintah. Betul, Pak. Kira-kira saya balik bertanya sekarang, boleh nggak Bapak melakukan penyidikan langsung? Kemudian kalau menurut Bapak sudah terbukti itu merupakan koruptor, ya sudah Bapak penjarakan sendiri saja. Kan enggak. Ada mekanisme untuk itu. Bahwa persoalan Bapak memberikan informasi kepada pemerintah atau katakanlah ini terkait dengan informasi terkait dengan korupsi, ya sah-sah saja. Tetapi dengan dalil bahwa ini adalah perkumpulan, lantas Bapak datang ke kantor instansi pemerintah, mana dipanya? Ini dilaksanakan di mana? Itu kira-kira tugas perkumpulan enggak itu? Kan tidak. Ya. Jadi banyak juga laporan ke kita, Pak, dengan dalih dia LSM yang sudah terdaftar, minta di Papemda. Siapa pemborongnya? Digunakan untuk apa? Akhirnya itu kontraproduktif dengan semangat kita untuk membangun. Sebagai mitra untuk melakukan pengawasan, monitoring, ya. Tetapi ketika ada hal-hal teknis di sana, ya enggak dong. Bapak kira-kira berhak nggak minta anggaran kementerian ini sekian rupiah kemana aja? Ya kalau begitu Bapak di Inspektorat Jenderal atau di BPK atau di BPKP. Tetapi ketika ada kecurigaan misalnya terkait hal tersebut, ya silakan saja disampaikan ke lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi atau untuk melakukan penyidikan. Bukan disidik sendiri atau diinvestigasi sendiri oleh perkumpulan. Mitra boleh. Itu yang kami lihat. Dan misalnya Badan Pengawas dan Audit Pembangunan Daerah Sumatera Utara misalnya, kira-kira boleh enggak ya perkumpulan melakukan audit terhadap pembangunan suatu provinsi tertentu? Kan enggak boleh. Itu tugas dari inspektur wilayah misalnya. Itu yang perlu kita kritisi. Kemudian memperoleh data, ya boleh. Tapi sepanjang data itu Bapak peroleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi saya dari awal kebetulan berpengalaman sebagai dulu belum PPK namanya, tapi Pimpro. Ada dari organisasi tertentu meminta DIPA. Kemudian coba dibuka dulu pengadaan tahun sekian. Saya nggak tahu juga itu. Sudah 5 tahun yang lalu ditagih ke saya oleh organisasi tertentu untuk melihat dokumen semua itu. Ya saya nggak kasih. Saya nggak kasih. Bahwa persoalan itu dianggap menghalangi proses penegakan hukum, ya silakan diuji aja di pengadilan. Atau dianggap itu keterbukaan informasi publik, ya sudah dilaporkan saja ke aparat berwenang terkait hal tersebut. Kalau dianggap saya mempersulit, tidak memberikan data terkait dengan pengadaan yang sudah 5 tahun lalu misalnya. Itu kan tugas BPK atau tugas BPKP, bukan tugas perkumpulan tertentu. Untuk melihat siapa penyedianya, berapa anggarannya, kemudian apa yang dibeli, mana barangnya, itu bukan tugas perkumpulan, Pak. Itu tugas BPK atau tugas Inspektorat Jenderal. Sehingga boleh kita lama diskusi soal ini. Dan memang ya tidak boleh
perkumpulan melakukan fungsi investigasi atau fungsi penyidikan terhadap lembaga pemerintah. Kontrol boleh, tapi sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ormas berbadan hukum. Sekali lagi layanan kita di Kementerian Hukum dan HAM berbasis online. Semua dilakukan oleh notaris. Nah, perkumpulan disamakan dengan yayasan kalau menurut dari sistem kita sebetulnya tidak sama persis juga. Tetapi ini Pak, sistem itu tidak mungkin mengakomodir semua entitas badan hukum. Contoh, kalau di ormas tertentu tidak ada pengawas, tapi ada majelis tinggi misalnya. Tapi di ormas lain tidak pengawas namanya, tetapi ada kalau mohon maaf kalau seperti di Nahdlatul Ulama kemarin tidak ada majelis mungkin mohon maaf kalau keliru ya, majelis syuro misalnya. Di sistem kita nggak ada itu, tetapi yang dipersamakan dengan itu saja sebetulnya. Jadi kita tidak membuat mempersulit itu, tetapi setiap entitas kan penamaan dari pengurus itu baik sebagai pembina, baik sebagai pengawas, baik sebagai ketua dan komposisi lainnya kan tidak sama persis penamaannya. Tetapi kalau di sistem sebetulnya ya sudah yang dipersamakan dengan itu saja diisi dalam sistem. Karena kalau setiap penamaan itu harus kita bangun sistem, ya udah sangat rumit sekali sistem itu, Pak. Tapi saya kira ini tidak kendala yang cukup berarti, mohon maaf Pak Huda. Tetapi yang dipersamakan dengan itu, karena memang komposisi aplikasi yang kita bangun seperti itu. Ya, saya kira itu sudah terjawab tiga-tiganya. Terima kasih. Halo, Pak Bakri. Halo. Moderat. Ya. Jadi itulah dua pertanyaan tadi yang sudah sudah dijawab oleh Pak Direktur. Mungkin ada penanya yang berikut. Kita buka sesi kedua. Ada? Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Jika belum ada yang bertanya, saya ingin menambahkan, Pak Moderator. Ya, silakan. Baik. Secara spesifik tadi Pak Direktur sudah menjawab, mengcover dari apa yang ditanyakan oleh dua audien tadi. Saya sekedar ingin menambahkan hal yang faktual itu dilakukan oleh rekan-rekan aktivis yang ada di suatu ormas, apakah bentuknya perkumpulan maupun non perkumpulan begitu ya, badan hukum maupun non badan hukum. Nah, soal investigasi di hampir semua ormas atau perkumpulan, investigasi itu selalu ada. Di mana investigasi itu tentu sesuai dengan perundang-undangan. Investigasi yang dimaksud adalah bagaimana cara memperoleh data yang tetap dalam koridor hukum, tidak melanggar hukum. Pertama itu. Dan itu diniatkan untuk membantu aparat penegak hukum, membantu instansi-instansi yang secara khusus itu mengatur bagaimana menindaklanjuti hasil investigasi seperti KPK, seperti kejaksaan, seperti kepolisian, dan lain-lain misalnya. Diniatkan untuk membantu proses itu. Kita tahu di KPK sekalipun tidak semua KPK itu yang mendapatkan data hasil investigasi. Itu justru banyak data juga yang didapat itu dari rekan-rekan NGO
non-government organization atau LSM atau perkumpulan atau yayasan yang kredibilitasnya itu tidak diragukan. Sehingga peran serta masyarakat ini menjadi maksimal. Gitu loh. Jadi menjadi maksimal dengan melakukan investigasi yang muaranya adalah dapat diaksesnya data-data yang klasifikasinya A1 dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menarik memang ketika soal gugat-menggugat itu. Saya hampir beberapa ada punya klien itu soal kampus, soal yayasan, soal perkumpulan yang kerap kali harus berdebat di ruang peradilan. Soal yayasannya, soal keabsahannya berkaitan dengan SK Kumham. Nah, apa yang saya ujarkan di muka tadi itu bukan di luar fakta yang saya temukan, itu justru merupakan fakta yang diakui oleh pemerintah adalah SK Kumham yang terakhir. Nah, SK Kumham yang terakhir. Saya melihat bahwa sistem pendaftaran di Kemenkumham itu sifatnya administratif. Dibaca oleh sistem, tidak dibaca oleh SDM. Ya, dibaca oleh sistem. Sepanjang memenuhi apa yang dipersyaratkan di dalam sistem, di dalam laman Kementerian Hukum dan HAM, maka secara otomatis SK Kumham yang biasanya diurus oleh seorang notaris itu terbit dalam hitungan menit. Ya, dalam hitungan menit. Tidak diverifikasi sama sekali secara faktual, ya, secara faktual. Sekali lagi, tidak diverifikasi secara faktual apakah pendaftaran itu betul-betul memenuhi standar, artinya sesuai dengan fakta dan realita di suatu ormas, di suatu perkumpulan, di suatu yayasan. Tidak diverifikasi. Sepanjang memenuhi persyaratan, maka Kemenkumham menerbitkan. Itu yang terjadi kepada klien-klien kami, Pak Direktur. Akhirnya apa? Terus gugat-menggugat, kalah satu, banding lagi, kalah satu. Ini naik sampai kasasi, sampai Mahkamah Agung. Butuh waktu hampir 15 tahun. Praktis selama 15 tahun disibukkan dengan perdebatan yang jauh dari visi, misi, lembaga, perkumpulan, ormas, LS, NGO, bahkan kampus sekalipun, bahkan partai politik sekalipun. Nah, itu lalu jalan keluarnya apa? Tanpa verifikasi itu yang kemudian sepanjang memenuhi di lamannya Kemenkumham diterbitkan. Nah, itu untuk membutuhkan penjelasan karena saya sampai hari ini itu tidak cukup memadai memahami bagaimana kerja administrasi secara sistem di Kemenkumham yang SK itu bolak-balik itu terbit, bolak-balik terbit dan seterusnya. Sehingga jauh dari visi dan misi suatu lembaga. Itu kedua. Dan yang terakhir, saya sepakat bahwa sebuah NGO, sebuah perkumpulan itu tidak mengambil posisi-posisi lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan secara khusus mengatur itu. Tapi kritik kami, Pak Direktur, ini kritik kami. Tidak sedikit lembaga-lembaga yang bekerja tidak maksimal. Ya, bekerja tidak maksimal. Jadi apa yang diujarkan misalnya oleh banyak kawan-kawan di Republik ini, sahabat-sahabat di Republik ini, bahkan diekspresikan dalam bentuk aksi demonstrasi untuk menuntut kebenaran dan keadilan, itu karena terbuntunya, buntu. Lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan tidak maksimal bekerja. Itu fakta. Gitu kan, tidak maksimal bekerja sehingga kehadiran perkumpulan, kehadiran ormas, kehadiran lembaga, NGO itu menemukan relevansinya untuk bekerja secara maksimal, bermitra dengan mereka, mendorong agar penegakan hukum misalnya itu berjalan dengan baik. Makanya kemudian data diminta, kita uji melalui Komisi Informasi Publik dan seterusnya. Ya kita ikuti prosedur itu misalnya gitu kan. Nah, dalam posisi itu karena kami sering mendapatkan klien-klien yang selalu berdebat urusan-urusan itu tidak
berkesudahan. Tidak berkesudahan, Pak Direktur. Ini setengah pembicara yang juga curhat karena punya klien, Pak Direktur. Tidak berkesudahan. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Visi misi tidak terlaksana dengan baik. Nah, ini juga menjadi bahan renungan bagi kita semua, bagi para audien yang berada di daerah, bekerja sebagai pengurus DPD kota kabupaten, gabungan kota kabupaten, DPW di tingkat provinsi, yang sedang bekerja, termasuk itu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang patut diduga melakukan tindak pidana misalnya, bekerja dengan aparat penegak hukum, dengan lembaga penegak hukum, yang sudah banyak dilakukan oleh rekan-rekan, misalnya terutama Lumajang misalnya, terlibat dalam aksi-aksi mengungkap kasus-kasus korupsi. Buat saya sah-sah saja, sepanjang tidak mengambil alih. Ya tidak mungkin lah Pak Direktur mengambil alih, kan begitu ya, menyidik sendiri, menyelidiki sendiri, tidak mungkin. Karena pasti hasilnya juga tidak diakui dalam hukum. Saya kira itu komentar saya, Pak Bakri, moderator, terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Ajis sudah memberikan pandangan-pandangan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh oleh lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Mungkin saya arahkan ke Pak Direktur ya untuk bisa menjelaskan lagi nih, Mas Ajis. Boleh. Monggo Pak Direktur. Ya, makasih Pak Ajis. Idealnya begitu, Pak. Ya, idealnya begitu. Tapi kita bisa bayangkan luasnya Indonesia. Tadi di satu sisi kita harus mengawal juga kebebasan berserikat dan berkumpul. Tapi kalau ormas itu atau perkumpulan itu ada di beberapa kabupaten, kita jumlah kabupaten sekarang hampir 500 kabupaten. Apakah harus kita lakukan verifikasi faktual? Itu pertanyaannya. Sehingga memang kita bersikap positif. Ya, bersikap positif dan menyatakan bahwa itu diakses oleh notaris. Itu diakses oleh notaris. Dan notaris bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran material dari apa yang dituangkan dalam akta. Akta notaris itu adalah akta sebagai bukti yang terpenuh. Ya. Pembuktiannya ya, kalau itu dikatakan akta bodong misalnya, ya uji di pengadilan. Kami tidak bisa langsung serta-merta membatalkan akta atau bahkan tidak mengakui akta. Enggak boleh. Karena secara hukum akta notaris itu adalah alat bukti yang terpenuh, sempurna. Sehingga memang layanan kita ya melalui notaris. Kalau kita mau menguji misalnya munas mana yang sah ketika ada dua kubu yang berbeda pendapat dalam satu organisasi. Kami nggak berhak menguji itu. Uji saja di pengadilan. Kalau dikatakan menjadi mahal dan menjadi lama, ya. Tapi kalau kami harus menguji itu, Bapak bisa bayangkan di seluruh Indonesia. Harus melakukan verifikasi faktual di mana tempatnya, siapa ketuanya. Ya, 20.000 orang pun pegawai kita belum tentu sanggup, Pak. Kalaupun ada anggaran untuk melakukan itu ke seluruh wilayah Indonesia, melakukan verifikasi faktual, itu akan sangat sulit. Jadi begitu, Pak Ajis. Kemudian lembaga tidak maksimal. Betul. Tapi bukan berarti kalau tidak maksimal, kita doronglah supaya maksimal. Caranya bagaimana? Dukungan dari perkumpulan ini. Tidak mengambil alih. Setuju, Pak? Kami pun di Kumham, ya kritik-kritik seperti ini ya harus menjadi masukan untuk kita untuk melakukan perbaikan layanan publik. Dulu ini dilakukan verifikasi oleh korektor. Betul. Tapi jadi lama, Pak.
Orang nggak sabar. Orang nggak sabar. Kenapa lama? Ya harus dibaca satu-satu. Bisa kita bayangkan misalnya kalau akta itu, satu akta misalnya 30 halaman saja. Harus dibaca semua oleh korektor, kapan jadinya. Nah sekarang melalui lembaga, kalau kita bersifat positif, bahwa itu diakses oleh notaris, dan notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran materinya. Formilnya iya, di kita. Itu melalui sistem. Tapi ketika ada akta itu tidak tepat, itu tidak betul ada kongres luar biasa, atau tidak betul ada dihadiri oleh peserta kongres, ya diuji saja. Tapi secara sistem masuk di aplikasi kita di Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira begitu Pak Aziz, makasih. Siap Pak Direktur, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian yang disampaikan oleh Pak Direktur. Ada lagi pertanyaan di sesi kedua, terakhir? Dari Mandailing Natal, Pak Bakri, DPD GMPK Mandailing Natal. Oke, Mandailing Natal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang kami hormati, begitu juga dengan rekan-rekan juang, baik dia DPW, DPP, DPW, dan DPD seluruh Indonesia yang mengikuti acara virtual ini. Pak Bakri, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Pak Direktur, tadi sudah sama-sama kita dengar apa yang telah dipaparkan Pak Direktur Kemenkumham. Mandailing Natal sejak dilantiknya GMPK telah membuat suatu kerjasama yang baik dengan HPH. GMPK sudah 2 kasus yang masuk di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan sudah ada yang divonis, yaitu manajer BOS Dinas Pendidikan, hukuman kurungan 7 tahun penjara. Itu kami lakukan melalui mekanisme yang ada, yaitu melalui data dan konfirmasi, begitu juga investigasi sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Sekjen Abdul Aziz. Nah, terkait daripada paparan daripada Pak Direktur soal mekanisme tadi, kami telah melakukan apa yang telah diarahkan oleh HPH, sehingga konfirmasi dan investigasi yang akan kami dapatkan melalui laporan tertulis kepada Kejaksaan Negeri dan dipanggil sebagai saksi pelapor, tentunya hal itu membuat satu fakta yang jelas akan menjadi satu acuan bukti tentang adanya tindak pidana korupsi. Yang saya pertanyakan kepada Pak Direktur, ada beberapa lembaga yang tidak mempunyai SK Menkumham tapi beraktivitas. Jadi saya mohon arahan beberapa lembaga LSM yang ada di Mandailing Natal ini yang tidak mempunyai Kemenkumham dan hanya memiliki akta notaris, sehingga apa tindakan daripada kami ormas yang ada SK, biar tahu kami di daerah ini tindakan apa yang kalau tidak ada SK Menkumham daripada lembaga tersebut. Mungkin demikian, saya kembalikan Pak Bakri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima Waalaikumsalam. kasih dari Pak Ferry Mandailing Natal. Adapun pertanyaannya, ada beberapa lembaga yang tidak mempunyai SK Menkumham, namun beraktivitas, terus beraktivitas. Kira-kira bagaimana, Pak Direktur? Satu lagi, Pak Bakri. Ya, Sebentar. Pak Direktur lagi. ya, makasih Pak dari Mandailing. Jadi kalau soal aktivitas, ya tentunya ada pengawasan ormas. Kita tidak sampai kepada persoalan perizinan untuk melakukan aktivitas keormasan. Tugas Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk badan hukumnya, melahirkan statusnya sebagai badan hukum. Tadi di penjelasan kami, kalau dia berbadan hukum bentuknya bisa dua. Bisa yayasan, bisa perkumpulan. Itulah badan hukumnya. Nah, kalau dia tidak berbadan hukum, ya tentunya melalui SKT, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau tidak dua-duanya, ya seperti apa? Kan itu pertanyaannya sebetulnya. Ya kalau misalnya ada ormas tertentu, dia tidak mempunyai SKT, dia tidak terdaftar sebagai badan hukum, berarti dia sebagai apa? Kan begitu. Dia mengaku sebagai ormas, ya harus dua kan? Kalau berbadan hukum, perkumpulan atau yayasan, tidak berbadan hukum, terdaftar di SKT Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau tidak dua-duanya, berarti apa dia? Tidak diakui dia sebagai ormas. Kan nggak terdaftar di SKT-nya. Tidak terdaftar juga sebagai badan hukum. Jadi seperti itu Pak. Pak dari Madinah. Makasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Direktur. Selanjutnya terakhir ya, Pak Haidir dari Aceh. Satu kali. Tuh masih ada Probolinggo juga Pak Moderator. Haidir, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Dirjen Menkumham dan salam sehat semua pengurus DPP, DPD Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Izin saya mempertanyakan Pak Direktur tentang legalitas AHU dari Kemenkumham. Jujur saya di DPD Kabupaten Aceh Timur itu saat proses pelaporan lembaga saya ke Kesbangpol, mereka mewajibkan kita melampirkan SKT atau AHU. Sementara di aturan yang sepemahaman saya itu sekedar pemberitahuan, tidak wajib dengan syarat melampirkan, tapi orang ini diwajibkan melampirkan. Yang pertama, yang kedua, syarat untuk memperoleh APBD, maksudnya bantuan dari pemerintah daerah, itu sama juga syaratnya harus melampirkan AHU dan SKT. Yang ingin saya tanyakan, apabila kita sebuah lembaga sudah terdaftar di Menkumham, wajibkah di saat pengajuan kita melampirkan administrasi tersebut ke pemerintah daerah? Karena pemahaman di sini memang tidak diberikan akses ataupun tidak akan dipedulikan oleh Pemda apabila SK Menkumham tersebut tidak dipegang oleh tiap-tiap DPD kabupaten kota yang
mempunyai DPP kepengurusan di tingkat pusat. Seperti kemarin, saya juga ada kasus satu lagi, saya bersidang di Komisi Informasi Aceh. Jadi SK Menkumham DPD GMPK lama itu saya lampirkan sebagai acuan syarat administrasi persidangan di Komisi Informasi Aceh. Tapi mereka menolak dengan alasan sudah keluar SK Menkumham terbaru. Jadi di SK, menurut pemahaman saya, SK Menkumham lama itu tidak serta terbatalkan, nomornya yang paling berubah apabila terbaru itu susunan pengurus sebuah organisasi ataupun yayasan. Nah, dengan hal tersebut, maka kami itu digagalkan dalam proses persidangan. Nah, dengan mekanisme tersebut, kenapa AHU kami yang terbaru, mereka bisa tahu, Pak Direktur, apakah AHU sebuah lembaga itu bisa dilihat oleh semua orang di halaman Kemenkumham. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haidir ya, ini apakah dalam menyampaikan apakah dalam melaporkan ke Kesbangpol di daerah itu harus melampirkan SK Menkumham untuk bisa mendapatkan SKT? Apa perlu seperti itu, Pak Direktur? Ya, makasih Pak Haidir. Tadi sudah kami jelaskan, Pak. Ormas itu bisa dua. Kalau dia berbadan hukum, bentuknya bisa perkumpulan, bisa yayasan, itu terdaftar di Kumham. Kalau dia tidak berbadan hukum, berarti dia SKT, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, bahwa persoalan ada DPD-nya atau kemudian DPW-nya di tingkat wilayah, ya nggak perlu masing-masing. Tetapi jelas organisasi ini, kalau dia berbadan hukum, bentuknya perkumpulan atau yayasan terdaftar di Kumham, atau kalau dia tidak berbadan hukum, bentuknya SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, untuk melakukan pendaftaran di kabupaten misalnya, ya cukup dengan surat keterangan terdaftar dari pusatnya. Katakanlah itu DPD atau DPW. Misalnya, kan tidak masing-masing DPW itu harus mendapatkan SK Kumhamnya atau SKT-nya, tetapi secara nasional dia terdaftar sebagai ormas tidak berbadan hukum. Ya cukup itu saja. Tetapi harus saya klarifikasi, Pak. Kenapa keluar lagi SK Kumhamnya atau surat keterangan terdaftarnya? Ya tadi kalau ada kongres kan berganti pengurus. Komposisi kepengurusan misalnya ketua umumnya berganti dan harus diakses lagi oleh notaris sehingga keluar SK yang baru. Tetapi itu adalah histori secara berkelanjutan. Bukan berarti jadi dua. Tetap satu. Tetapi komposisi pengurusnya, ketuanya, sekumnya, atau pengawasnya dan lain sebagainya misalnya berganti. Hasil kongres atau hasil munas. Harus diakses lagi. Ketika diakses lagi oleh notaris, ya keluarlah SK Kumham atau misalnya untuk SKT dari Kementerian Dalam Negeri berarti ada SKT yang baru kan karena sudah berganti pengurus kan begitu. Kemudian kalau soal hal-hal yang lain apakah itu kenapa kami tidak diakui kalau tidak, ya itu urusan pemerintah daerah. Kita sistem badan hukumnya saja. Kalau mau terdaftar sebagai badan hukum bentuknya yayasan atau perkumpulan. Kalau tidak berbadan hukum berarti dia SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, aktivitas kegiatan proses perizinannya seperti apa? Kalau kan tiga hal sebetulnya. Ya,
harus di bidang kemanusiaan, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Ada perkumpulan di akta notarisnya menyebutkan melakukan kegiatan ekspor impor. Kalau mau ekspor impor, jangan dirikan perkumpulan, dirikan PT. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ini menurut kami sangat clear. Kemudian yang terakhir, ahu Bapak tadi diketahui oleh pihak lain, ya bisa. Kita keterbukaan informasi publik itu bisa diakses. Website kita bisa diakses. Apakah suatu organisasi perkumpulan tertentu terdaftar di AHU atau tidak, Bapak Ibu bisa cek. Kan kita pelayanan publik, keterbukaan informasi publik. Ya bisa. Bagaimana pemerintah daerah tahu untuk mengetahui ini terdaftar atau tidak? Kalau misalnya pemerintah daerah juga tidak aktif menyurati, ya bisa diakses juga secara langsung websitenya Ditjen A. Demikian Pak, makasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Terakhir ya. Ya, Probolinggo. Pak Probolinggo Wasege. terakhir, paling terakhir. Silakan. Siap, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Wasege? Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang saya harus sampaikan. Yang pertama, saya mengutip beberapa perbincangan atau obrolan dari Pak Sekjen terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh Menkumham terkait dengan SK yang dikeluarkan ke salah satu lembaga, di mana di wilayah saya sendiri, Probolinggo khususnya, ada terjadi saling gap antara lembaga satu dan yang lain, karena itu satu nama. Tetapi pengesahannya ada dua lembaga, satu nama ada dua lembaga, meskipun kepengurusannya tersebut beda, sehingga mereka terjadi salah pahaman yang sering bertengkar di salah satu forum, karena mereka saling tarik ulur, ini yang sah punya saya yang sah itu. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Direktur, apakah ini kesalahan dari yang tadi diomongkan tanpa verifikasi yang mengacu pada akta notaris, tanpa diverifikasi ulang oleh Kemenkumham? Apakah ini kesalahan diri akta notaris atau kesalahan Menkumham sendiri? Nah, yang nomor dua, untuk mendapatkan sesuatu di mana kita harus investigasi atau meminta secara lisan ataupun secara tertulis terhadap informasi publik, di mana tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa kewenangan dari salah satu ormas ataupun perkumpulan tidak mengacu kepada itu. Itu adalah tugasnya APH. Apakah ormas yang kita pegang sekarang atau GMPK tidak wajib untuk mendapatkan informasi? Kalau memang itu diserahkan kepada APH semua. Mungkin itu saja dari Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan terakhir Pak Direktur. Monggo silakan dijawab Pak Direktur. Ya, makasih. Sistem kita sudah kita bangun semaksimal mungkin menurut pemahaman kita, Pak. Walaupun nanti ada kritik soal itu, kita terima saja kritiknya. Tapi yang jelas, kalau nama persis sama diajukan, jangankan persis sama, hampir sama pun sudah tertolak oleh sistem. Belum sentuhan manusia. Sudah tertolak. Tetapi kadang-kadang orang mengelabui sistem itu. Karena saya sebelumnya Direktur Teknologi Informasi, Pak. IT itu nggak bisa diajak berpikir. Yang menggerakkan dan itu dia hanya tools. Jadi kalau manusia pada akhirnya tipu-tipu untuk melakukan supaya bisa masuk, ya pada akhirnya masuk juga. Ya, walaupun niat kita sebetulnya adalah untuk kecepatan pelayanan.
Tapi sebetulnya ketika nama sama persis atau mempunyai persamaan pada pokoknya, ditolak oleh sistem. Dan khusus untuk perkumpulan dan yayasan, ini sekarang ini sudah kita lakukan verifikasi dari sisi nama, 14 hari paling lama, ya, paling lama, ya. Sehingga pernyataan dari Probolinggo tadi, kalau 2 nama persis, kami kalau itu mungkin data lama, kalau yang baru nggak mungkin terjadi. Mulai kapan tuh Pak Mungkin Direktur? sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan untuk yayasan sebelumnya kan masih teradministrasi, bahkan ada di beberapa pengadilan yang sebelumnya. Kemudian setelah ada undang-undang yayasan itu semua ke kita di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi seperti itu Pak. Apalagi tadi ya. Kemudian informasi publik. Informasi publik. Boleh Pak. Bapak boleh tahu, berhak sebagai warga negara tahu. Tetapi ketika Bapak meminta, contoh saya tadi misalnya, Bapak minta DIPA, harus dikasih demi kepentingan informasi publik. Ya silakan, tapi mekanismenya ada. Sebagai apa Bapak? Harus tahu penyedianya. Bapak sebagai apa? Ya. Kemudian berapa anggarannya? Mobil apa yang dilakukan? Silakan saja dipotret. Ya. Tetapi tidak melakukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketika akan meminta informasi publik tersebut. Kalau di Undang-Undang Informasi Publik juga sepanjang itu tidak clear, tidak dinyatakan secara tegas itu merupakan informasi publik, boleh di-keep. Untuk mengujinya bagaimana? Uji di pengadilan. Itu termasuk informasi publik atau tidak? Kan seperti itu. Demikian Pak, makasih. Terima kasih dari Pak Santun. Baik, saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya akan berikan kesimpulan yang cukup sederhana saja karena dalam berorganisasi tentu perkumpulan akan mengalami proses sengketa. Nah, tentu proses itu diperkuat oleh data, informasi dan lain sebagainya, sumber-sumber administrasi yang kemudian itu diakses oleh notaris. Notaris bertanggung jawab penuh secara hukum, sehingga akta notaris menjadi bukti yang kuat dan sah. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Kus. Silakan Pak Kus. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Bakri, para narasumber, Pak Dirjen Abu Santun M. Siregar, Pak Aziz, dan teman-teman peserta seminar yang saya hormati. Demikianlah agenda acara seminar yang digelar GMPK dalam rangka memperkuat atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader di GMPK. Saya sekali lagi terima kasih Pak Direktur, Pak Santun M. Siregar, Pak Aziz, dan Pak Moderator yang sudah, dan Pak Ketum yang sudah mengisi acara di malam hari ini. Demikian saya kira, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih semuanya. Salam hormat. Salam hormat. Nanti kita akan komunikasi intent Pak Direktur ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Santun. Terima kasih. Terima kasih teman-teman se-Indonesia. Sama-sama. Izin Pak Sekjen. Ya, siap. Nah, tadi kan materinya harus bersambung Pak Sekjen. Oh, siap. Mungkin nanti dari
APH ya, berkaitan dengan tadi materi investigasi. Ya. Mungkin Menkumham tadi kurang banyak penjabarannya, karena mungkin tidak berkaitan langsung. Iya. Jadi mungkin Betul, nanti Pak Guntur, betul. nanti mungkin bisa dari KPK, dari polisian atau dari kejaksaan bisa dijadikan narasumber khusus materi tentang peran serta masyarakat ini, Pak Sekjen. Peran serta ormas atau GMPK langsung merucut dalam rangka pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, supaya nanti sangat jelas mengulas apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan tentang PP 71 itu. Karena mencari, memperoleh, mendapatkan data itu ya harus dengan interaksi, mirip-mirip investigasi. Bagaimana kita bisa mencium korupsi kalau kita tidak investigasi, kan gitu ya. Ini pertentangan tadi dengan apa ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan Kemenkumham tadi. Ini penting Pak Sekjen, usulan dari saya ini mungkin nanti bisa diatensikan untuk program berikut. Siap. Mungkin Izin Pak Sekjen. Pak Sekjen, Mandiring Natal, Madinah, Pak Sekjen, izin. Pak Gus, mohon berkenan ya, ini Pak Sekjen dari Madinah sebentar Pak Sekjen. Pak Gus ya, apa Pak Gus ya? Silakan. Oke. Baik, dari rekan Lumajang tadi, ini tadi kebetulan saya dari Polda Jatim, ini baru nyampe rumah ini Pak Gus. Ya. Itu kami sudah berkoordinasi juga untuk kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Insya Allah satu pemateri juga sudah terkomunikasi dengan baik. Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, kita juga akan hadirkan sebagai salah satu pembicara. Yang kedua dari KPK, dari Kejaksaan Agung, itu juga sudah kami komunikasikan agar yang malam hari ini kita belum puas itu bisa terpuaskan, kira-kira begitu. Ya. Rekan-rekan yang lain, mungkin ada masukan lagi. Izin Pak Sekjen, Madinah. Ya, Pak Madinah, sebelum ke Pak Madinah nih, saya Pak Mas Aziz. Oh, Itu monggo, menarik tadi bagus. dari Mas Lumajang, Mas Gentur ya. Ya. Jadi Iya, sebelum ke melibatkan ke pihak kepolisian atau yang lain, mungkin teknik investigasi sendiri saya pikir perlu diadakan gitu. Siapa yang punya keahlian teknik investigasi korupsi di daerah gitu ya. Jadi hotunya ini penting juga nih. Nah ini mungkin kalau ada pakar investigasi bisa ditampilkan. Selain juga tadi masalah hukumnya ya. Ya. Jadi kalau kita sebagai pembekalan kader kan harus paling tidak para kader-kader GMPK ini jago-jago investigasi kan begitu. Nah, betul. Siapa yang jago investigasi ya Sekjen. Nah, itu disampaikan. Jadi bagaimana menginvestigasi sebuah perlakuan korupsi di daerah, bagaimana caranya, hotunya. Nah, baru nanti bicara aspek apa yang bisa dilakukan ketika kita menginvestigasi, dasar hukumnya apa yang bisa kita pakai, ya kan? Tapi paling tidak punya keterampilan di situ dulu, menurut saya Pak Aziz. Saya sepakat ini karena ini memang domain di GMPK adalah peran masyarakat dalam menginvestigasi perlakuan korupsi di daerah, kan begitu. Nah, menarik, bagus. Jadi itu pula yang memang menjadi salah satu agenda. Makanya nanti rumah besar, kegiatan besar GMPK itu ada di rapat kerja nasional. Jadi semua akan kita rumuskan. Itu termasuk bagaimana strategi investigasi. Tentu rekan-rekan sudah pada punya keahlian itu. Jadi ada Lumajang, ada Madinah, tadi ada Probolinggo, ada Aceh.
Kemudian ada banyak lagi ya tadi. Iya. Di GMPK tentu juga punya pengalaman yang beberapa kali juga diundang oleh KPK untuk membicarakan data matang, data setengah matang untuk melakukan penangkapan. Itu memang Ada satu lagi penting. narasumbernya Pak Sekjen. Ya. PPID dari Kementerian Kominfo Pak Sekjen. Itu berkaitan dengan PPID Pak Sekjen. Oh ya betul. Nanti coba kita akan undang karena itu sahabat kita juga dari Menteri Komunikasi ya. Ya. Jadi kita akan coba hadirkan. Kita berdoa semoga Corona ini berangsur surut begitu, sehingga kerinduan untuk bertemu secara offline ini bisa terpenuhi, kira-kira begitu ya. Tetapi sementara memang kita akan maksimalkan untuk kegiatan online ya. Karena kalau online hampir semua pejabat yang coba DPP GMPK hubungi itu tidak ada yang menolak begitu. Insya Allah lah. Jadi kita akan hadirkan mereka untuk memberikan materi agar GMPK ke depan itu betul-betul progres, baik itu pencegahan maupun terlebih pemberantasan korupsi. Nah, termasuk kita punya agenda untuk menyekolahkan wakil-wakil dari tiap-tiap DPD kota kabupaten, gabungan kota kabupaten dan provinsi untuk mengikuti pelatihan di KPK. Ya, pelatihan di KPK dan juga di beberapa tempat. Kami kemarin juga sudah koordinasi agar ada pelatihan ya langsung dengan aparat penegak hukum yang memang memiliki konsentrasi untuk melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan gitu kan. Nah, itu menjadi agenda dari GMPK. Yang jelas minggu depan kita juga akan bikin kegiatan, kita agendakan setiap minggu. Ada kegiatan GMPK. Pak Agus nanti berkenan dibantu ya Pak Agus ya. Siap. Yang penting Pak Sekjen. Tiap minggu kita akan agendakan kegiatan. Sekarang sudah banyak rekan-rekan yang membicarakan GMPK Pak Agus. Gara-gara kok tiap minggu kegiatan katanya begitu. Nah, mungkin begini Pak Sekjen, eksekusinya yang paling penting, karena narasumber dari KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan bisa dihadirkan oleh Pak Sekjen. Ini luar biasa, saya apresiasi. Akan sangat bagus kalau di closing dengan MUU Pak Sekjen. Oh, itu memang. Jadi kita bermitra langsung dengan APH ini untuk jadi memang begini. Kita undang, ini tahap pertama memang kita undang terus, kita ingin mendengarkan presentasi mereka, kemudian selanjutnya kita memang akan datang pada mereka untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU dengan mereka. Agar apa? Agar satu, laporan GMPK mendapatkan skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Ya, karena laporan-laporan itu kan ribuan. Laporan-laporan itu kan banyak. Tetapi untuk menjadi skala prioritas, itu instrumen yang dipandang penting oleh DPP GMPK adalah melalui Memorandum of Understanding. Satu. Yang kedua adalah juga dengan kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan juga Kominfo misalnya. Nah, itu kita juga akan melakukan MOU dengan mereka agar apa? Agar proses penyelidikan, proses penyidikan gitu kan, sampai menuju P21 itu rekan-rekan GMPK juga bisa mengawal itu. Gitu loh. Hari ini karena kebetulan saya berada di Malang untuk beberapa kepentingan, itu sudah mencoba untuk diterapkan ide barusan ini. Misalnya apa? Proses penyelidikan tidak sampai 1 bulan naik ke penyidikan. Nah, gitu kan. Nah, tapi harus ada instrumennya. Apa instrumennya? Setiap 5 hari minta surat perkembangan hasil penyelidikan kepada polisi. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sedang dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Nah, disinilah kepolisian akan aktif. Nah, selama ini kelemahan kita lapor. Nah, ini sekaligus saya ingin menjawab beberapa rekan-rekan termasuk dari Jawa Barat ya.
yang lapor enggak dijawab, lapor enggak digubris, mungkin juga dialami oleh teman-teman di daerah. Lapor enggak di ini. Nah, saya ingin beritahu pengalaman saya selama ini sejak tahun 2003, kalau saya melapor, maka setiap 5 hari saya tembusi. Saya minta SP 2HP. Nah, kalau kita lapor kemudian tidak pernah dijenguk laporannya, ya maka wajar bahwa laporannya udah 1 tahun juga tidak dilihat-lihat gitu kan. Nah, itu juga nanti kita akan bahas agar apa? Agar kita bisa bergerak serentak. Ketika bikin laporan, kita minta setiap 5 hari atau 7 hari atau maksimal 10 hari apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan. Nah, baik ini di kepolisian, di kejaksaan, nah maupun di yang lain-lain. Saya kira itu rekan-rekan semua. Untuk Pak Gus, izin Pak Gus. Siap. Usulan Ya. Pak Gus, karena yang ikut ini dari Lumajang ini ada PNS, jadi setiap webinarnya kalau bisa dikasih sertifikat elektronik Pak Gus. Ini untuk karir. Nah ini. Boleh. Untuk Jadi, karir Pak Gus. Sedang dipikirkan oleh Pak Sekjen. Iya. Karena Siap. Ini yang desainer kita belum ada nih, belum siap nih. Tapi penting itu, betul. Ternyata kawan-kawan PNS sangat memerlukan itu, Pak. Ya. Setuju itu. Mungkin Pak Sekjen bisa bikin formatnya nanti dikirim ke kita, sudah kita tinggal kirim saja. Iya, bisa secara elektronik nggak apa-apa, Pak Gus, nanti bisa di. Iya, betul. Namanya e-sertifikat dan nanti kalau bisa ditampilkan di formnya itu di mana? Di flyernya. Di flyernya bahwa akan mendapatkan e-sertifikat. Wah, bagus tuh. Iya. Siap. Nah, oke, saya Pak Sekjen, izin dari Madinah. Pak Sekjen dari Madinah, silakan. Dari Madinah. Pak Sekjen. Silakan. Dari Madinah, izin Pak Sekjen, kami memohon kepada Pak Sekjen agar dikirimkan SK Menkumham yang baru karena yang sama kami belum ada. Oh, siap. Iya. Jadi gini, usulan dari rekan-rekan semua kita akan tindak lanjuti termasuk sertifikat. Ini sedang kami bikin untuk seluruh pembicara termasuk kegiatan yang tempo hari. Jadi akan ada sertifikat, itu kan kalau pembicara itu adalah piagam penghargaan, kalau peserta ya itu adalah sertifikat. Itu akan kami bikin dan akan kami kirim. Pak Kus sudah punya datanya siapa peserta-peserta yang sudah mengikuti dan sertifikat maupun piagam itu ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat, Pak Ketum dan juga oleh Sekjen. Jadi itu langsung kami eksekusi ya, usulan rekan-rekan. Mas Guntur tempoh hari juga sempat rasan. Madinah nanti kita akan rapat ya, Madinah ya soal SK Kumham ya, soal perubahan akte pendirian dan seterusnya. Kita akan diskusikan nanti segera kita akan tindak lanjuti karena tadi juga Pak Direktur Perdata sudah menjelaskan bahwa bila ada pengajuan yang namanya persis sudah pasti tertolak. Nah, makanya tadi saya katakan sama Pak Direktur, setelah ini kita akan komunikasi lebih lanjut. Dan lagi Pak, teman-teman ya, saya kira Assalamualaikum. Boleh jadi juga dapat ide-ide atau usulan-usulan tentang materi apa yang perlu kita diskusikan. Kalau saya mendorong untuk teman-teman memberikan siar ini terus-menerus dan khalayak umum tahu persis apa yang akan dilakukan oleh GMPK. Nah, terkait dengan cara ini bagaimana peran masyarakat dalam pengawasan korupsi, ya, tindak pidana korupsi di Indonesia ini bisa terdengar secara luas peran GMPK. Paling tidak kita tadi sudah menjadi bagian dari intelijen pemerintah gitu ya, partner pemerintah, dan kita disegani di semua lapisan masyarakat. Nah itu kalau semua kader tampil dengan sejuk dan brilian,
Ya, saya kira kehadiran GMPK akan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Saya kira itu sih masukan dari saya. Emang kritik Pak Sekjen tadi ke direktur mantap kali. Iya. Oke, saya kira itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi ada yang mau bicara tadi. Tadi ada yang mau bicara. Kok seperti Mas Ridas tadi? Saya lihat wajahnya Mas Ridas tadi. Mas Ridas mau bicara, silakan. Tadi saya lihat ada wajahnya Mas Ridas. Monggo. Selamat malam rekan-rekan GMPK se-Indonesia.